yang berbahagia ini untuk acara PAI. Gimana kabar kalian anak-anak, sehat? Sehat. Gimana hari ini menyenangkan enggak? Sehat. Baik teman-teman ya, untuk pembelajaran pertama sebelum mengadakan pembelajaran kita diabsen dulu. Ada yang tidak hadir enggak? Siapa tuh? Nabila sakit. Si izin. Ayah ada Ali ya? Ada. Ayo ada nggak Ayo? Nggak ada. Hadir. Kemana Ayo? Sudah selesai. Ada beberapa orang yang tidak hadir dikarenakan sakit dan juga izin. Yang selanjutnya yaitu kegiatan doa. Pada hari ini silakan tuan murid untuk memimpin doa. Saya persilakan kepada Rizky untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Yaitu membacakan surat-surat pendek. Pada kesempatan ini kita marilah sama-sama membaca surat-surat pendek, yaitu bagian surat Al-Fil, ya, Al-Fil, ya. Sama-sama membaca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita akan menampilkan video pendek dulu tentang kisah inspiratif seorang siswa yang bekerja keras, tawakal, dan membuahkan hasil yang maksimal dari usaha tersebut. Ya. Lihat sudah kelas lihat. Baca. Jangan masuk. Kalau lihat berarti ini. Lihat. Lihat. Mas lihat. Lihat. Kita sudah membacakan surat-surat yang mengenai tentang roja, khauf, dan juga tawakal. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu roja? Apa roja? Apa? Pengharapan. Ada nggak yang tahu tadi yang jelaskan? Takut. Tawakal. Berserah diri. Ya. Tadi yang dijelaskan sebelumnya oleh Bunda Yahya dalam pembukaan tadi, ya, ini roja, khauf dan tawakal
Objeknya kemana? Sasarannya kemana? Kita pengharapan kepada siapa? Apakah kepada kekasih kita? Apakah kepada belahan jiwa kita? Atau kepada siapa? Dan takut kepada siapa? Apakah kita takut kepada setan? Apakah takut kepada yang ingin melukai kita? Ini maksudnya kepada siapa? Dan berserah diri kepada siapa? Yang tahu? Allah. Kepada Allah. Tentunya ini tiga perkara ini tentunya yaitu kepada Allah. Nah ini ya kita akan pelajari di sini. Kita bersama-sama menggali tentang masalah roja, khauf dan tawakal. Ya, yang mana penting sekali ya seorang siswa kita semua mengetahui tentang masalah roja, khauf dan tawakal. Akan pelajari. Dan tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengetahui maksud ya, ciri-ciri, sikap kita dan sebagainya mengenai tentang khauf, roja dan tawakal. Untuk apa tujuannya? Yaitu salah satunya tujuannya untuk ya menginternalisasi nilai-nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan sifat-sifat tersebut. Membahas tentang masalah khauf, roja dan tawakal, kita bersama-sama dulu membaca surat-surat mengenai tentang khauf, roja dan tawakal. Sebagaimana kita membaca surat-suratnya yaitu surat Al-Imran ayat ke-50 ayat ke-159, surat Az-Zumar ayat ke-53 dan surat At-Taubah ayat ke-51. Baik, saya akan menuliskan dulu ya surat-surat tersebut dan kita akan membacakan bersama-sama ya. Kita akan tuliskan dulu. Kita membaca surat At-Taubah ayat ke-51. Bagaimana ya telah saya tadi tulis ya. Kita sama-sama membaca surat At-Taubah ini sama-sama ya. Apa? Sebentar. Ada yang lagi head nggak? Ada. Yang lagi head nggak usah baca Al-Quran. Kamu laki-laki. Ya, ada ya Pak. Ada saya perempuan ya. Kita sama-sama membaca surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa. Ya, sebagaimana yang telah kita pahami barusan, ya, mengapa seorang mukmin perlu memiliki rasa khauf, perlu memiliki rasa takut, ya. Dan juga mengapa seorang mukmin harus memiliki rasa pengharapan kepada Allah. Ini PR buat kita. Dan mengapa juga seorang mukmin muslim perlu memiliki sikap tawakal kepada Allah. Mengapa ini? Ya, ini akan kita pelajari oleh kalian. Saya barusan sudah menyampaikan ya tentang materi tersebut. Ini tugas yang akan kalian nanti ya, saya akan membagikan tugas LKPD ini pada kalian dulu ya, tugasnya ini. Silakan kalian baca-baca ya. Baik teman-teman ya, barusan saya membagikan LKPD dan juga membagikan kuis di grup. Nanti dilihat ya, kuisnya di grup dilihat dan kerjakan ya. Dan sekarang saya akan membagi kelompok kepada kalian menjadi 3 kelompok aja. Karena pembahasannya ini, mengapa kita perlu ya memiliki sifat roja ya, dan khauf dan
sampaikan pada kalian. Ya, silahkan dibagi 3 kelompok. 4. Sudah beres? Beres? Ada yang sudah selesai? Kalau disaksikan, belum sudah selesai. Laki-laki gimana? Sudah selesai? So, bisa bersumber dari bagaimana pula ada internet dan lihat di HP. Karena ini sistem metode PPACK ya, bisa menggali internet digital. Kalau teman-teman tulis juga nggak apa-apa. Kelompok pertama tentang apa ini? Roja, silakan kelompok pertama itu depan. Ya. Semuanya kelompok ambil bangku 1. Baik, ikuti A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan saya Raihan sebagai moderator dan sebelah kiri saya ada Saya Pak Andi sebagai moduleh dan ini sebelah kanan saya dan sebagai Materi. saya akan menyampaikan pentingnya mempunyai sifat roja. Dengan memiliki sifat roja, seorang mukmin dapat meningkatkan iman, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci dari kelompok 2. Saya sebagai moderator dan Saya Novita sebagai pemateri. Saya Nadia sebagai penulis. kami akan menjelaskan Mengapa seorang mukmin bersifat tawakal? Oleh Novita. Dengan memiliki sifat tawakal, seorang terdapat meningkatkan iman, ketenangan jiwa, dan kemandirian serta mengurangi kecemasan dan ketergantungan pada manusia. makna haus, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haus berarti memiliki kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menyadari keterbatasan diri sendiri. Kesadaran akan dosa, bahwa membuat seseorang takut melakukan perbuatan dosa dan mendorong untuk berbuat baik. Ketaatan Allah seorang untuk taat kepada Allah dan belajar beritanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis. Dan maksimal berapa? 3. Wah, siapa dulu? Siapa dulu? Sudah ya? Sudah ya? Kita sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ya. Alhamdulillah saya kasih apresiasi kepada kalian yang sudah memberikan diskusi dan presentasi sebaik mungkin di depan kelas kalian ya. Baik, ada yang ingin menyimpulkan nggak sebelum saya menyimpulkan tentang tawakal bagaimana? Kan? Kita sedang meminta tawakal kepada Allah. Ya, tawakal. Kau bagaimana? Dan kita juga harus mempunyai rasa takut kepada Allah. Ya, saya tetap takut kepada Allah. Ya, Raja bagaimana? Hah? Dan? Pak Raja bagaimana? Kita harus selalu mengharapkan sesuatu dalam keadaan apapun. Ya. Pada siapa? Pada Allah Subhanahu Pada Allah. Tetap ya. Pada dasarnya kita semua ini pengharapan, rasa takut, berserah diri hanya semata kepada Allah. Bagaimanapun keadaan kita, ya, rasa takut, rasa
berserah diri hanya kepada Allah. Tapi awas, ini bahasa rojak, ya beda. Ada pengharapan. Kalau bahasa santri gitu, kalau bahasa santri apa namanya, pengharapan teh kalau orang takdir gini suka ayam disek-besek apa disebutnya teh? Ada Pak, sebentar. Ada pengharapan kepada Allah itu disebut dengan roja. Itu harus maksimal ketika berharap kepada Allah. Ada lagi pengharapan kepada manusia. Itu disebut dengan ya itu koma. Kalau koma itu tidak boleh. Ya sudah kamu kasih ada disuguhan kopi memang. Nah, sudah berapa 50.000. Nah, itu koma. Kita pengalaman seperti itu ya. Betul. Dan kita harus bisa sifat-sifat ini untuk kehidupan sehari-hari guna lebih baik lagi karakteristik yang kita peroleh ketika kalau sifat spiritual roja, khauf dan tawakal ditanamkan dalam hati masing-masing pada para siswa. Ya, rasa khauf ketika dimanapun berada tetap takut kepada Allah. Ketika kita mempunyai rasa takut, insya Allah ya segala sesuatu hanya kepada Allah. Ya, bagaimana supaya tertanam rasa haus, rasa roja dan tawakal? Ya tadi yang kalian sudah terangkan, ya salah satunya tetap kita harus dekat dengan Allah. Bagaimana dekat dengan Allah? Takarub dengan Allah itu melaksanakan tugas-tugasnya yang disebut dengan takwa. Apa itu arti takwa? Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kalau kita benar-benar takwa, ya takwa kepada Allah, maka sifat roja, khauf dan tawakal akan tertanam di dalam diri kita. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu yaitu orang yang takwa. Orang yang paling mulia insya Allah orang yang takwa. Dengan demikian ketika kita takwa, maka akan masuklah sifat-sifat roja, khauf dan tawakal pada diri kita sehingga kita bisa menanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulannya, ya. Terus sekalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan enggak? Apakah kalian senang? CK ini senang? Apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian tahu, ya, hikmah dari pembelajaran ini? Pak, siapa yang tahu? Bertakwa. Bertakwa. Ya, hikmahnya kita, ya, itu bertakwa. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya rencana kita maju ke depannya, kita akan pembelajaran menggunakan yaitu metode dari KPRA, ya, satu kali lagi pembelajaran. Ini masalah ini ya untuk penilaian nanti kalian kerjakan ya yang sudah saya share di grup. Sudah ada kan? Ya. Lalu ya itu kerjakan kuisnya. Ya, kuis soal pilihan ganda kalian kerjakan. Ini masuk nilai ya karena ada waktu tersisa 15 menit. Nah, nanti kalian bisa kerjakan. Tentunya ya terima kasih kepada kalian yang sudah senantiasa menyimak ya dan mempresentasikan pembelajaran hari ini di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan dari materi pembelajaran ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup saja. Tapi sekali lagi sebelum ditutup, kalian jangan lupa tadi apa tugasnya? Menyelesaikan tugas kuis pilihan ganda.
ya yang ada di menu kuis itu yang sudah biasa diakses. Ya, kita sama-sama membaca hamdalah disertai doa yang hadis. Ya, kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.